Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ingin berdiskusi tentang ilmu menulis. Saya akan berangkat dari jurnalistik dakwah. Ya, karena jurnalistik itu saya yakin teman-teman yang saya melihat CV-nya juga ada yang S2, ada S1, ada yang sedang S3, yakin sudah familiar ya mendengarkan ini. Tetapi jurnalistik itu bukan gaya hidup, bukan hanya dibaca dan bergaya-gayaan, tetapi itu adalah profesi. Bedanya gitu. Sehingga kita mencoba untuk masuk lebih dalam tentang jurnalistik dakwah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas, ada yang mau diskusikan, boleh disela ya. Ini gratisnya dengan saya, boleh disela langsung gitu. Jurnalistik dakwah biasanya kan kalau mempelajari sebuah ilmu ada mabadi ilmunya dulu gitu ya, definisi dan lain-lain gitu. Terus siapa pengarangnya, terus tujuannya untuk apa ya. Nah, minimal saya ingin melewati itu dulu sebentar lah. Pertama, saya ingin yang disampaikan pada hari ini pengertian dulu. Pengertian jurnalistik dakwah, tujuan, unsur-unsur jurnalistik dakwah, dan karakteristik jurnalistik dakwah. Untuk apa sebetulnya kita hari ini kumpul di sini, nanti akan seperti itu. Mudah-mudahan kita punya waktu 2 kali pertemuan ya. 2 kali kalau nggak salah ya. Kalau di kampus pengantar jurnalistik aja saya dulu 3 semester. Pengantarnya saja ya, pengantarnya saja. Belum nanti teknik layout, teknik editing dan lain-lain. Itu semakin lama. Tetapi mudah-mudahan dalam pertemuan 2 hari ini minimal kita mengenal dan menjadi penasaran. Itu saja ya. Pertama, pengertian jurnalistik dakwah. Jurnal bisa ini jurnal ini kan laporan atau secara praktis adalah pemberitaan atau kewartawanan. Jadi teman-teman juga masih ditugasin nulis ya? Ada tugas nulisnya ya? Refleksi ya, refleksi. Terus kalau jurnalistik itu proses peliputan, misalkan di sini kan pelaporan peristiwa aktual penting dan menarik untuk di media massa. Jadi pada hakikatnya hari ini yang celakanya ini semua menjadi jurnalis. Ya. Dulu ketika ada orang kecelakaan, yang memotret itu hanya wartawan. Ada orang kecelakaan, ada orang apapun, tapi sekarang semua menjadi jurnalis. Kecelakaan bukannya ditolong, dia videoin. Gitu ya, dia videoin dan dipiralin semua, semau-mau dia. Ya, jadi YouTuber semua. Gitu. Ini. Nah, yang khawatir saya nanti ibu, bapak, kakak, saudara, kalau punya istri melahirkan. Ya, bukannya dia menolong, kita dokumentasikan dulu gitu, biar menjadi laporan keluarga. Nah, ini yang baik. Jadi bukan dia ditolong istrinya lagi menjerit-jerit, dia ambil gambar dulu, dia liput dulu karena memang sudah belajar jurnalistik di sini. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi intinya jurnalistik itu mencari bahan ya yang aktual, yang kira-kiranya layak untuk dikonsumsi publik. Gitu ya. Yang kira-kiranya layak dan kira-kiranya penting. Kalau yang tidak penting ngapain gitu kan? Bagi kita nggak penting, apalagi bagi orang lain. Khawatir nanti tulisan kita. Dulu itu ketika saya di kampus, waktu kecil-kecil itu menjadi semester 3, semester 4 lah, semester pengantar. Lagi gagah-gagahnya menjadi wartawan katanya, wartawan kampus, gitu kan? Merasa paling hebat banget tuh. Mungkin ada yang merasakan juga. Semester pertama itu bawa bukunya besar-besar ya. Bukunya besar-besar. Semester 5-6 bukunya udah kecil. Semester 8 sudah nggak bawa buku lagi. Gitu ya. Sudah nggak buku lagi. Jadi lagi gagah-gagahnya gitu, merasa seperti wartawan.
kita nulis semaunya, akhirnya surat kabar kampus itu jarang dibaca orang, ya. Tapi dia yang nulis, dia yang baca, dia yang nikmati. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan seperti itu tulisan kita. Kita menulis, dinikmati orang, dan bernilai manfaat buat orang lain. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan di sini terkait proses. Prosesnya, who say what's in what channel to who with what effect. Kira-kira seperti itu tulisan kita itu, ya. Siapa yang berbicara, apa yang dibicarakannya, gitu kan? Melalui apa? Selanjutnya untuk siapa? Terus ada efek nggak? Ada asar nggak pembicaraan itu? Ini kan, ini penting. Kalau nggak ada asar, ngapain bicara? Makanya apa sih istilahnya itu, lebih baik bicara, diam lebih baik daripada bicara yang tidak bermakna. Itu makanya what's effect itu di situ. Lebih baik diam, lebih baik tidak menulis daripada tulisan kita tidak bermakna, membuat provokasi, membuat kebencian dan lain-lain. Gitu. Bermakna ya bermakna bagi mereka. Oke, yang selanjutnya karakter tulisan kita nanti, ya. Tulisan kita harus publisitas, ya. Terus universalitas, aktualitas. Harus berlaku untuk umum, ya. Jangan mentang-mentang kita dari salah satu ormas misalkan hanya membicarakan ormas itu sementara ada tetangga kita di ormas lain. Jangan mentang-mentang kita orang Bogor hanya membicarakan Bogor saja sementara ada tetangga orang Depok, orang Sukabumi, orang. Jadi harus mencakup untuk semua. Gitu ya. Jangan mentang-mentang kita laki-laki hanya mencari pemuas laki-laki saja. Ya, saudara kita yang perempuan juga harus diperhatikan. Gitu. Itu universalitas, terus aktualitas. Jadi aktual itu kalau bahasa nenek kita dulu adalah combro, ya. Combro hanet. Ada yang dari kampung suka makanan combro? Ya. Kalau combro yang masih hangat enak nggak dimakan? Mantap, apalagi kalau sekarang ada, ya. Mantap, catat besok minggu depan ada combro. Gitu ya. Kalau masih hangat enak banget dimakannya. Tetapi kalau sudah basi enggak, ya. Jadi aktual. Jadi beritanya itu, tulisan kita itu kekinian. Gitu ya. Kecuali mungkin nanti ada klasifikasi tulisan. Nah, ada yang bentuknya future, ada yang bentuknya sastra dan lain-lain. Yang tidak lekang di telan zaman. Artinya contoh tulisan-tulisan yang tidak lekang, kalau buku itu saya suka dengan Cak Nun misalkan, MH Ainun Nazib gitu ya. Tulisan-tulisannya kan selalu ini karena memang berbasis sastra. Gitu ya. Dan sebuah berita pun, sebuah tulisan pun bisa kita lakukan seperti itu. Jadi tidak melulu aktual hari ini, tapi sampai ke depan pun itu masih terus berlaku tulisannya. Ini ulama-ulama kita seperti itu. Ya, kitab-kitab itu kalau melihat aktual memang secara tulisannya zaman dulu kan, tetapi sampai hari ini tetap aktual. Kira-kira seperti itu. Hari ini sampai kapanpun itu akan tetap bisa dinikmati oleh pembacanya. Pengen nangis kalau gini. Nah, kalau dakwah sudah tahu kan pengertiannya, dakwah, da'a yad'u gitu kan. Jadi mengundang, minta tolong, meminta, memohon, mendoakan, mengisi dan meratapi gitu ya. Berasal dari kata itulah. Jadi yang namanya mengundang ya, kalau dakwah itu berarti harus baik-baik. Ya, jangan sampai kita mengundang dengan kekerasan, dengan caci maki, itu bukan da'a lagi. Yang namanya orang yang diundang datangnya difasilitasi, duduknya silahkan duduk, ini makannya, kalau mau tidur di sini,
kalau mau kamar kecil di sana, fasilitasi semuanya. Kalau mau makan ini, kalau kurang uang ini, mau pulang ongkosnya ini, gitu kan? Itu mengundang kita. Dai itu begitu. Tidak melulu tiba-tiba kita manggil orang datang ke suatu tempat, kita malah marah-marahin dia. Itu bukan dakwah, gitu kan? Kira-kira kalau melihat pengertian di sini. Jadi tidak dengan caci maki, tapi dengan undangan yang selayaknya kita ketimuran ketika mengundang orang. Kira-kira ini, kalau jurnalistik dakwah itu proses meliput, mengolah dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan norma-norma yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi jurnalistik dakwah itu tulisan kita yang berkarakter bernapaskan Islam, kira-kira itu. Dan ini penting sekali, teman-teman. Kita ini sudah kalah sebetulnya dalam penguasaan media. Kita ini walaupun di berbagai perguruan tinggi ada namanya jurusan jurnalistik perguruan tinggi Islam ya, ada nama jurusan jurnalistik, KVI lah yang saya ini, komunikasi penyiaran Islam dan lain-lain. Tetapi pada hakikatnya di lapangan yang menguasai media itu bukan dari kita, tapi minhum, banyakan. Gitu. Kemarin saya masuk pada apa sih namanya, Ikatan Jurnalis Wakaf Indonesia, namanya ada. Ikatan Jurnalis Wakaf Indonesia, saya masuk di dalamnya. Ternyata ketika di dalam hanya beberapa orang saja yang di dalamnya yang memahami tentang fikih wakaf, yang memahami tentang Islam. Karena mereka jurnalis itu dari kalangan umum. Tetapi kan yang namanya ikatan itu harus sudah, karena setiap media itu pasti mengirimkan utusannya ketika kita membuat sebuah forum, diundang misalkan salah satu media untuk mengirimkan wartawannya masuk di forum ini, gitu kan, masuk. Nah, tidak semua media massa itu punya jurnalis yang berlatar belakang santri, gitu ya. Tidak semua media massa yang mempunyai jurnalis yang belakang santri atau apalagi balai rombeng, gitu. Ini masalah dan problem yang harus kita masuk sebenarnya di dunia itu. Kalau nggak kita ya adik-adik kita atau cucu kita nanti. Kira-kira itu. Jadi berat sekali tantangan media pada saat ini. Belum lagi tadi saya sampaikan bahwa semua kita sudah menjadi jurnalis, sudah bisa menulis dengan bebas, mengeluarkan opini dengan bebas, dengan media yang sangat luar biasa sekarang. Jadi jurnalisme warga itu sudah merambah ke semuanya, ke ibu-ibu pun semua. Ya, semua kita sekarang sudah menjadi penulis. Tak sehari pun tangan kita tidak menulis hari ini. Ya, semuanya sudah menulis. Jadi bukan zaman dulu lagi, bukan di akhirat lagi. Al-yauma akmal al-yauma nakhtimu afwahim wa arjulihim wa nukallimu. Oh. Jadi hari ini itu udah berlaku. Ya. Jadi tangan kita yang berbicara sekarang. Tangan kita sudah berbicara. Ini udah berlaku. Ternyata kita ini sudah melulu hari-hari kita menulis. Jadi teman-teman pun boleh dihitung deh. Dari tadi bangun pagi sampai sekarang udah menulis berapa kata. Jadi nggak perlu lagi ada kelas menulis sebetulnya. Ya, jadi teman-teman sudah menulis. Jadi saya kalau misalkan kata orang tua itu ngajarkan hiber ka burung, ka manuk, ngajarkan ngoes ka meri, ka bebek. Jadi geus pinter manten bebek nang beh. Jadi lain teman-teman bebek lain. Ya. Jadi analoginya gitu. Semua yang hadir di sini sudah pandai menulis, tiba-tiba harus masuk kelas menulis, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kalaulah misalkan ada yang bermanfaat, ya silahkan diambil. Kalau enggak ya dipaksakan untuk diambil deh. Gitu ya. Terus ini
peran kita, ya, peran kita nanti setelah kita belajar menulis sebagai mu'addib, pendidik. Karena dengan menulis kita bisa menebarkan nilai-nilai pendidikan, ya. Karena tak seorang pun tokoh besar di dunia ini yang tidak punya karya tulis. Oleh karena itu salah satu syarat menjadi tokoh besar adalah punya karya tulis. Jadi kita sudah punya apa kira-kira? Opini kita sudah ada berapa, tulisan kita, artikel kita ada berapa, kira-kira seperti itu. Jadi syarat utama seorang sukses itu adalah menulis. Makanya wajar ketika di kampus ada tugas akhirnya itu karya tulis yang dipublikasi di di jurnal yang Sinta 2 dan lain-lain Sinta gitu ya. Wajar karena memang syarat orang sukses itu punya tulisan. Makanya saya katakan karya jurnalistik adalah kartu nama terbaik. Jadi orang nggak lagi nanya siapa itu, lihat aja karyanya, gitu ya, lihat aja karyanya. Oke, yang selanjutnya sebagai pembaharu mujadid. Jadi kita memberikan informasi-informasi yang terbaru, yang kekinian, yang memang dibutuhkan oleh khalayak. Yang selanjutnya sebagai pelurus informasi. Ini penting, Pak. Zaman ini adalah zaman di mana kita semua mendapatkan informasi yang tidak melulu informasi itu betul, lurus, dan baik. Makanya kita sebagai nanti jurnalis dakwah itu, penulis itu sebagai pelurus informasi. Enggak sih, informasinya enggak gitu, yang betul adalah ini. Tentunya tulisan itu harus dibalas dengan tulisan lagi, kira-kira seperti itu. Kalau orang menulis A, kita tidak bisa berkoar-koar, tapi tulis lagi balas lagi dengan tulisan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak kapasitas kita pun minimal harus sebanding dengan penulis awal. Gitu. Karena kan orang lain juga akan menilai, tulisannya ini ecek-ecek, ngapain? Gitu kan? Oh, nggak kebaca, nggak bisa difahami tulisannya, bertele-tele dan lain-lain. Itu ya, pelurus informasi. Muwahhid sebagai pemersatu. Ya. Jadi tulisan kita ini tidak bernuansa provokatif, pemecah belah, gitu ya. Kan ada banyak ya di WA itu berseliweran, penting sebarkan. Penting sebarkan. Lihat tulisannya, woy. Kalau udah ada diksinya itu penting sebarkan, dan nah itu berarti indikasi tulisannya itu keluar dari pemersatu. Kira-kira seperti itu ya indikasinya. Karena kan kalau yang datar-datar, yang dakwah-dakwah jarang yang menggunakan diksi seperti itu. Sekarang sudah bisa diklasifikasikannya hampir seperti itu untuk yang berseliweran di WA kita grup. Dan hasil Kompas, jadi rawahu Kompas, bukan tulisan sendiri ya. Numpang share ya, semoga bermanfaat. Gitu. Jadi hasil Kompas bukan tulisan sendiri. Nggak tahu yang nulisnya siapa juga nggak tahu kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita mulai hari ini, makanya ada di grup LPKPU alumni kita nanti, itu syarat mengirim tulisannya itu harus original tulisan kita sendiri. Jadi jangan tulisan orang lain. Jadi kalau teman-teman punya grup itu sudah mulai dibiasakan, kalau misalkan memberikan informasi itu tulisan sendiri, ya tulisan sendiri. Karena kan kalau tulisan sendiri mempertanggungjawabannya pun enak. Kalau tulisan orang lain kita belum tentu tahu kan siapa yang menulisnya dan irisan pergerakan dianya kemana gitu. Karena kan biasanya mengenal orang itu, ya mengenal tulisan itu, mengenal latar belakang irisan dulunya. Dia kuliah di mana, organisasinya apa, bergeraknya di mana, pergerakannya apa, kegiatannya apa, dan berteman dengan siapa. Pikir saya ya, dan berteman dengan siapa. Oke, lanjut.